Tibalah di saat Hari Raya Idul Kurban yang dinanti-nanti umat Muslim untuk merayakannya. Akan tetapi, masyarakat Kudus tidak menggunakan sapi untuk kurban. Mengapa? Yuk, simak sampai akhir. Sunan Kudus adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berdakwah di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Dalam dakwahnya, beliau melarang masyarakat menyembelih sapi saat Hari Raya Idul Kurban. Karena dalam Islam, sapi termasuk hewan yang sah untuk dijadikan kurban, bersama dengan kambing, domba, maupun unta. Namun, Sunan Kudus meminta masyarakat agar menyembelih kerbau karena untuk menghargai pengikut Hindu dan Buddha di wilayah Kudus. Sebagian masyarakat Kudus sudah menganut agama Hindu dan Buddha sebelumnya. Pada saat itu Sunan Kudus datang dan mayoritas masyarakat masih menganut ajaran tersebut. Menurut buku Islam Abangan dan Kehidupannya, karya Rizm Aizid, alasan lain Sunan Kudus melarang menyembelih sapi adalah untuk menarik simpati umat Hindu. Sapi sendiri merupakan hewan yang disucikan oleh umat Hindu yang menjadi kendaraan dewata. Ada kisah menarik dari Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan pada umat Hindu. Dalam buku Sejarah Wali Songo karya Zulham Forobi diceritakan bahwa pada suatu hari Sunan Kudus membeli seekor sapi. Sapi tersebut adalah sapi yang dibawa pedagang asing yang mengadakan hubungan jual beli dengan masyarakat Jawa. Kemudian Sunan Kudus membawa sapi tersebut ke halamannya lalu mengikatnya. Melihat hal tersebut, masyarakat Kudus yang mayoritas masih beragama Hindu penasaran dengan apa yang dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Dalam sekejap, mereka berkumpul di tempat Sunan Kudus mengikat sapi itu. Kepada masyarakat, Sunan Kudus bercerita bahwa saat kecil dulu, beliau pernah diselamatkan oleh seekor sapi. Beliau mengatakan pernah nyaris meninggal karena kehausan. Lalu datanglah seekor sapi yang kemudian menyusuinya hingga segar lagi. Demi rasa hormatnya kepada hewan yang pernah menyelamatkannya, Sunan Kudus melarang masyarakat untuk menyakiti sapi. Sebetulnya tidak hanya sapi, manusia juga dilarang menyakiti makhluk hidup lain. Ajaran Sunan Kudus masih dilestarikan hingga kini. Masyarakat di kota Kudus tidak menyembelih sapi, melainkan menyembelih kerbau saat Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut diungkapkan Humas Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus. Denny Nur Hakim, ia menyebut bahwa masyarakat Kudus masih memegang teguh tradisi dari Sunan Kudus untuk tidak menyembelih sapi. Maka dari itu, umat Hindu di India harus menggunakan pendekatan teologi komparatif dalam kitab suci Weda, yaitu dengan melakukan ibadah umat Hindu sendiri melalui yajna yang berarti kurban atau pemujaan atau juga upacara kurban suci. Dilakukannya pengorbanan termasuk ungkapan terima kasih dan rasa cinta kepada Tuhannya. Mereka juga menggunakan hewan sebagai bagian dari upacara, dan pada dasarnya yajna merupakan pengorbanan suci untuk mengurangi rasa ego sekaligus
pencarian penikmatan hidup. Tujuan mereka adalah menghubungkan diri kepada Tuhannya. Pada kitab suci Atharva Veda sudah menjelaskan bahwa yajna merupakan salah satu pilar penyangga tegaknya kehidupan di dunia ini. Dalam kewajibannya, umat Hindu melaksanakan yajna sudah barang tentu memiliki tujuan yang pasti sebagaimana dijelaskan di dalam ajaran Hindu sendiri. Begitupun dengan umat Islam yang juga dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan cara menyembelih hewan kurban. Agama yang lebih kepada pendekatan sejarah dan deskriptif kepada agama lain. Kemudian, pendekatan tersebut sering menggunakan istilah teologi komparatif untuk membedakan secara eksplisit dari pendekatan normatif kepada agama lain. Teologi komparatif misalnya studi komparatif perbedaan antara objek yang dibandingkan. Jika dalam kasus perbandingan agama, kesamaan dapat memberikan pencerahan interpretatif baru pada sifat dan fungsi fenomena tertentu. Maka, dalam kasus teologi komparatif, persamaan dapat menyembuhkan suatu agama dan memperkuat kebenaran, ide atau praktik keagamaan tertentu. Francis Xavier Clowney menyebutnya sebagai teologi yang secara mendasar berubah perhatiannya terhadap detail-detail dari tradisi teologis dan keagamaan yang beragam. Suatu teologi konstruksi hanya setelah